Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wahai sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang di channel ini. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan beruntung dunia akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Wahai sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiga golongan manusia yang tak bisa melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkesempatan bisa bertemu atau melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan impian bagi setiap muslim. Apalagi dalam Al-Quran telah dinyatakan, dan barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah SWT, yaitu para nabi, para sadiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itu teman yang sebaik-baiknya. Quran Surat An-Nisa ayat 69. Namun tidak semua orang bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana hadis berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan bisa melihat wajahku tiga macam orang ini. Yang pertama, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, orang yang meninggalkan tidak mengerjakan sunnahku. Dan yang ketiga, orang yang tidak membaca sholawat kepadaku ketika mendengar aku disebut di dekatnya." Hadis marfu dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya memiliki akhlak yang sempurna, penampilan fisiknya pun juga sempurna. Banyak sahabat Nabi yang memberikan pendapat terkait kesempurnaan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana gambaran wajah Nabi Muhammad SAW? Salah satunya adalah Al-Bara ibnu Azib dalam sebuah hadis yang diriwayatkan beberapa perawi seperti Tirmizi, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan Ahmad. Al-Bara mengatakan bahwa dirinya sebelum pernah melihat seseorang yang lebih tampan daripada Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat lain, Al-Bara mengumpamakan wajah Nabi Muhammad SAW seindah bulan. Sahabat yang bernama Jabir bin Samurah memberikan penilaian yang lebih tinggi. Menurut Jabir, wajah Nabi Muhammad SAW lebih indah daripada bulan purnama. Melansir dari halaman NU Online Sabtu 2 Mei, lantas seperti apa sebetulnya gambaran wajah Nabi Muhammad SAW? Berdasarkan beberapa riwayat yang tercantum dalam Asy Syamil Al-Muhammadiyah Imam At-Tirmizi dan buku Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW, dalam sorotan Al-Quran dan hadis-hadis sahih M. Hurairah Sihab 2018, Nabi Muhammad SAW memiliki kulit yang tidak terlalu putih, juga tidak terlalu gelap atau putih kemerah-merahan. Rambut Nabi Muhammad SAW tak terlalu keriting dan tidak juga lurus tergerai. Sangat hitam pekat rambutnya, lebat dan cukup panjang sehingga ujung rambutnya menyentuh daun telinga bagian bawah. Rambutnya paling panjang segitu dan tidak pernah melebihi bagian bawah daun telinganya. Nabi Muhammad SAW selalu merawat dan menyisir rambutnya sehingga selalu indah dan rapi. Disebutkan pula kalau kepala Nabi Muhammad SAW besar dan wajahnya tidak terlalu bulat. Dahi beliau lebar dan rata.
Sementara beliau memiliki mata lebar dengan bola mata sangat putih dan sangat hitam. Bulu matanya sangat hitam dan lentik. Begitupun dengan pinggiran mata beliau, sangat hitam. Alhasil beliau seperti orang yang mengenakan celak, padahal tidak. Adapun alis Nabi Muhammad SAW melengkung dan panjang sehingga kedua alisnya hampir menyatu. Di antara dua alisnya tersebut ada urat yang memerah. Kalau Nabi Muhammad SAW menahan amarah, beliau memiliki pandangan mata yang sangat tajam dan berwibawa. Kelingan mata beliau tidak pernah mengisyaratkan hal-hal yang buruk, meski kepada musuhnya sekalipun. Rasulullah SAW memiliki hidung yang mancung. Meski demikian, hidung beliau tidak semancung hidung orang Arab. Pada umumnya hidungnya sangat serasi dengan bentuk dan ukuran wajahnya. Bagian atas hidung Nabi Muhammad SAW bercahaya, sehingga orang yang tidak memperhatikan dengan seksama akan mengira kalau hidung Nabi Muhammad bengkok. Pipi beliau datar, jenggotnya tebal dan jambangnya lebat. Sedangkan mulut beliau cenderung besar, giginya tertata rapi. Meskipun sedikit jarang, Nabi Muhammad SAW selalu menyikat giginya, tidak hanya sesudah dan sebelum tidur, tapi juga setelah selesai makan dan juga sebelum. Dengan menggunakan siwak, maka tidak heran jika gigi beliau selalu bersih, berkilau dan tidak bau. Gigi depan Rasulullah SAW tanpa kerenggangan. Ketika berbicara, di antara gigi depan beliau itu seperti keluar cahaya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an seperti dilansir dari Suara.com. Itulah gambaran wajah Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis atau riwayat yang ada. Tentunya gambaran itu tidak sepenuhnya menggambarkan wajah Nabi Muhammad SAW dengan sedetail-detailnya. Akan tetapi mozaik-mozaik tentang gambaran wajah Nabi Muhammad SAW setidaknya bisa menjadi bayangan kita tentang bagaimana keindahan fisik Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.